Assalamualaikum. Berikut ini video konseling individual tentang kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Masuk. Duduk. Duduk ya. Baik, Bu. Duduknya, udah enak duduknya? Sudah. Dan nyaman? Sudah. Dengan siapa ini? Saya Rozia Sufitri. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Bagaimana Ibu? Sebelumnya udah kenal, cuman cuma namanya doang. Kenal namanya doang, berarti nggak kenal orangnya yang mana ya? Enggak. Berarti udah tahu nama? Ya. Oke, mantap. Terus kesini ada hal apa? Saya disuruh sama Ibu Sri. Ibu Sri. Ya, Kenapa? karena saya sering nggak buat tugas gitu sama beliau. Tugas apa? Tugas matematika. Tugas matematika. Baik. Nanti sebelum kita melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang azas-azas. Nah, dimana ketika Ibu melakukan konseling dengan Ozi, Ibu ada azasnya. Azas pertama ada azas kerahasiaan. Yang dimana ketika Ozi mengungkap pendapat ataupun menjelaskan atau menceritakan apapun tentang Ozi yang alami dan membuat permasalahan, Ibu akan menyimpan ataupun merahasiakan ceritanya. Terus ada azas keterbukaan yang dimana Oji bisa menyampaikan apa saja tentang permasalahan Oji kepada Ibu, karena Ibu bisa mendengarkan ataupun bisa merahasiakan apa saja juga tentang masalah Oji. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Dalam proses ini biasanya lebih efektifnya kita akan melakukan selama 10 menit ataupun 15 menit. Oke? Tadi Kak Ozi bilang tidak membuat tugas ya. Kalau boleh Ibu tahu nih, tugas apa? Kenapa Kak Ozi nggak buat nih? Tugas matematika. Tugas matematika. Karena saya juga kurang ngerti gitu matematika, jadi saya nggak buat gitu karena saya nggak ngerti gitu. Terus karena nggak ngerti, makanya Oji nggak buat tugas matematika. Iya. Itu sering memang atau hari ini aja Oji nggak buat? Saya sering gitu Bu, karena saya bukan terlalu suka matematika, saya nggak suka menghitung gitu Bu. Memang dari kecil saya nggak suka menghitung gitu. Kemudian lagi itu saya sering gitu kalau misalnya di kelas tuh sering diam gitu karena ya saya nggak bisa itu matematika gitu. Terus ini kan baru Oji kesini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama. Terus kelas 2, kelas 1? Itu saya suka Bu, karena ibunya pun yang ngajar tuh enak gitu, jadi jelas gitu Bu. Jadi bukan apa ini ya, karena kemarin tuh saya nggak paham nih. Saya nanya ke ibunya, terus ibunya bilang ya udah gitu, tanyain ke kawan gitu. Kawan saya juga ngerti gitu Bu, cara penjelasan beliau gitu. Dan saya juga ngerti juga gitu, makanya saya memilih nggak buat gitu daripada saya buatnya salah. Itu Oji tanyanya sama kawan, itu satu orang atau gimana? Cuma 2 orang sih Bu yang saya tanya, belum ke semua. Itu yang Oji tanya kawan dekat atau misalnya kawan yang benar-benar yang sangat pandai di kelas atau gimana? Kawan dekat juga pernah saya tanyain, itu 1 orang Bu. Kemudian teman yang memang pandai dalam matematika juga saya udah tanya, cuman dia nggak paham gitu, paham cuman kayak nggak mau jelasin tuh nggak sih Bu, kayak ambil sekali gitu Bu. Jadi terus itu misalnya Oji tanya cewek-cewek ya? Iya. Kalau sama cowok nggak tanya berarti? Enggak.
ada interaksi sama cowok juga. Ada sih beberapa, cuman saya nggak suka terlalu interaksi kali sama cowok. Berarti Naoji nggak buat tugas karena kurang memahami tadi ya, Iya. karena nggak bisa juga ya. Iya. Itu terkait materi apa nih kalau boleh tahu? Materi ini Bu, materi konsinyusin itu pas Pan gitu ya. sin gitu. Saya nggak ngerti gitu, bukan ada kuadrat-kuadratnya. Kalau misalnya dulu tuh memang nggak ada gitu Bu, pas kami kelas 2 gitu. Palingnya cuma ada apa ya, hitungan angka gitu. Kalau misalnya untuk sinus tuh memang untuk hitungnya udah kelas 3 tuh saya juga nggak ngerti gitu Bu, karena ada kakarnya gitu. Berarti ini kalau misalnya kelas 2, kelas 1 itu masih aman matematika untuk Naoji ya. Karena juga ibunya apa tuh, misalnya ibunya waktu menjelaskan Naoji ngerti juga ya. Iya Bu. Tapi kalau udah kelas 3 ibunya menjelaskan tapi Naoji juga maksudnya ini kurang paham ya. Gini Naoji, itu terjadi cuma hari ini atau udah ada beberapa hari Naoji nggak buat tugas? Sebenarnya sih udah 3 kali berturut-turut sih nggak buat tugas, bukan setiap hari, karena saya buat tugas walaupun saya buat, cuman yang ini Bu saya memang nggak betul paham gitu, jadi saya nggak buat gitu. Karena memang saya nggak paham, pas kami tanya sama teman-teman pun nggak paham juga gitu. Itu tipikal ibunya pun orang yang suruh nyatat terus jelasin itu di akhir gitu. Saya cepat nangkapnya apabila ibunya nyatat nih, udah nyatat terus ibunya jelasin itu baru saya paham gitu. Kalau sebelum itu saya nggak paham gitu kalau saya model kayak gitu. Misalnya kan Naoji nggak paham, langsung tanya sama ibunya. Langsung kan? Dia langsung nanya, cuman masih nggak paham juga gitu. Naoji misalkan ada materi tentang sinkos terbesit di hati Naoji, ini nggak ngerti, mau tanya tapi nggak berani, ada nggak? Sampai paling nggak gitu Bu, cuman sampai juga nggak pernah. Berarti tergantung suasana aja ya. Terus kalau misalnya Naoji emang nggak mau buat tugas kalau nggak bisa, itu gimana? Itu kan akan berdampak juga sama nilai rapor, sama nilai kenaikan kelas. Kan sekarang Naoji udah kelas 3 SMA, gimana? Ya sih Bu. Kan gini, kan berdampak juga sama nilai kamu. Karena kan dengan hasil rapor tidak baik, itu akan berdampak gimana nanti Naoji mau lanjut ke perguruan tinggi ataupun kemanapun. Itu gimana? Kan juga berdampak. Jadi solusi untuk Naoji ini gimana? Jadi saya harus belajar lebih giat begitu. Belajar lebih giat lagi. Ya tentang tentang yang pembahasan kosmeta ini. Ya. Di rumah itu ada tanya-tanya sama orang tua tentang pendidikan itu, tentang simpos gitu. Enggak Bu, karena orang tua saya juga nggak paham itu matematika. Oh ya, ngerti. Berarti kan Naoji tahu efek dari misalnya Naoji nggak buat tugas, tahu kan? Berarti apa yang solusi harus Naoji lakukan tadi? Belajar giat lagi gitu. Lagi. Terus kalau misalnya nggak betul nanya lagi, kalau nanya ke kawan ke guru lain gitu, terus di guru yang sama gitu. Ya itu sangat betul. Itu harus ditingkatkan lagi. Karena kalau misalnya Naoji emang nggak buat, misalnya hari ini nggak ngerti, tapi Naoji nggak buat, itu akan berdampak sama nilai Naoji nanti. Bisa nanti Naoji kena cap juga sama itu. Ozia memang nggak buat tugas. Itu kan emang nggak baik nanti sama Naoji juga kan. Berarti Naoji tahu apa dampak dari kalau misalnya Naoji nggak buat tugas. Karena mengerti, memahami juga Naoji kan. Misalnya kalau Naoji nggak buat tugas, karena waktunya sudah habis, kita bisa melakukan konseling lagi, kita atur waktunya lagi, kapan ataupun di mana.
berjumpa sama ibu, ibu insya Allah siap melakukan konseling. Jadi kalau misalnya Oji ada apa-apa, boleh ceritakan sama ibu. Karena ibu tekankan lagi, karena kita ada azas kerahasiaan. Dimana Oji kalau misalnya menceritakan sama ibu, apa saja ataupun apapun tentang Oji, itu akan merahasiakannya. Oke? Karena sudah habis, kita akhiri ya Oji. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.